Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi pendidikan. Salah satu komponen pentingnya dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan sekaligus menjadi dasar dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi sebagai alat mengukur, menilai, dan mengambil keputusan mengenai hasil maupun proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, pengertian evaluasi ini sendiri adalah prosesnya sistematis dalam kesinambungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan serta menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada nilai akhir peserta didik, tetapi juga mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran, metode yang digunakan guru, media pembelajaran, serta efektivitas program pendidikan secara keseluruhan. Dengan kata lain, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengetahui apakah proses pendidikan telah berjalan sesuai tujuan atau masih memerlukan perbaikan. Adapun tujuan dari evaluasi pendidikan, yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada guru mengenai efektivitas, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut pembelajaran, seperti pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai kompetensi dan remedial bagi peserta didik yang masih mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Evaluasi pendidikan memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, fungsi diagnostik, yaitu untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami peserta didik beserta faktor penyebabnya. Yang kedua, ada fungsi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran berlangsung untuk memantau perkembangan peserta didik. Yang ketiga, ada fungsi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui tingkat tercapainya hasil belajar. Fungsi penerapan, yaitu menentukan posisi atau kelompok belajar peserta didik sesuai kemampuan yang dimiliki. Kemudian ada fungsi pengembangan, yaitu sebagai dasar dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Agar evaluasi memberikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada objektif, yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, ada valid, yaitu alat evaluasi yang harus mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian yang ketiga, ada reliable, yaitu hasil evaluasi dapat dipercaya dan konsisten. Yang keempat, adil, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik. Yang kelima, berkeseimbangan, yaitu dilakukan secara terus-menerus dalam proses pembelajaran berlangsung. Dalam praktiknya, evaluasi pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai teknik. Teknik tes meliputi tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Teknik ini digunakan untuk mengukur penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Selain tes, terdapat teknik non-tes seperti observasi, wawancara, angket, penilaian diri, jurnal, dan portofolio. Teknik non-tes umumnya digunakan untuk menilai sikap, minat, karakter, dan perkembangan peserta didik secara lebih menyeluruh. Sebagai contoh, setelah menyelesaikan materi tentang pecahan di kelas 4 sekolah dasar, guru memberikan tes tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Dari hasil evaluasi tersebut, guru menentukan bahwa sebagian besar siswa telah memahami materi dengan baik, tetapi beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Berdasarkan hasil tersebut, guru memberikan pembelajaran remedial kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan dan memberikan tugas pengayaan kepada siswa yang telah menguasai materi.
Contoh lainnya dalam penilaian sikap adalah sikap selama kegiatan diskusi kelompok. Guru melakukan observasi untuk menilai kerjasama, tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi peserta didik. Hasil observasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi perkembangan karakter peserta didik. Meskipun seringkali menunjukkan kemampuan di atas rata-rata, mereka tetap termasuk dalam kelompok berkebutuhan khusus karena memerlukan layanan pengayaan yang sesuai agar potensinya berkembang secara maksimal. Berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pendidikan merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi memiliki tujuan untuk mengukur hasil belajar, mengidentifikasi kesulitan peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, serta meningkatkan mutu pendidikan. Fungsi dari evaluasi meliputi diagnostik, formatif, sumatif, penetapan, dan pengembangan. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dapat dilakukan melalui teknik tes maupun non-tes dengan tetap memperhatikan prinsip objektivitas, validitas, reliabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, evaluasi menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan karena berperan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.